Tetapi istri-istri Nabi Muhammad SAW yang pertama Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita bangsawan Quraisy yang dikenal karena kekayaan, kemuliaan, akhlak, dan kecerdasan dalam berdagang. Ia adalah orang pertama yang memeluk Islam dan mendukung dakwah Nabi secara total, baik secara moral maupun materi. Khadijah menjadi sumber ketenangan Nabi saat wahyu pertama turun dan seluruh hartanya ia curahkan demi perjuangan Islam. Mereka dikaruniai 6 anak termasuk Fatimah Az-Zahra. Khadijah wafat pada usia 65 tahun dalam tahun yang dikenal sebagai Am Al-Huzn atau tahun kesedihan, meninggalkan luka mendalam di hati Rasulullah SAW. Yang kedua, Saudah binti Jum'ah adalah istri kedua Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Khadijah. Ia termasuk wanita Quraisy yang awal masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya yang kemudian wafat. Nabi menikahinya sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita muslim yang berjasa. Saudah dikenal sebagai wanita periang, penyabar, dan setia. Ia membantu mengasuh anak-anak Nabi dan hidup sederhana. Ketika merasa Nabi lebih condong kepada Aisyah, ia dengan lapang hati menyerahkan gilirannya demi ridha Rasulullah. Saudah wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dimakamkan di Madinah. Yang ketiga, Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Nabi Muhammad SAW yang paling muda dan dikenal sangat cerdas serta memiliki daya ingat luar biasa. Ia meriwayatkan lebih dari 2000 hadis, menjadikannya perawi hadis perempuan terbanyak. Aisyah aktif bertanya dan belajar langsung dari Nabi sehingga menjadi rujukan utama dalam fikih, hadis, dan sejarah kenabian. Ia juga terlibat dalam peristiwa penting seperti hadisul ifk atau fitnah tuduhan zina yang akhirnya dibersihkan oleh wahyu Allah. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Ia dikenal sebagai tokoh perempuan paling berpengaruh dalam penyebaran ilmu Islam. Yang keempat, Hafsah binti Umar adalah putri dari Umar bin Khattab. Sebelumnya ia menikah dengan Hunais bin Hudafah yang gugur dalam perang Badar. Setelah menjadi janda, Nabi Muhammad SAW menikahinya pada tahun ketiga Hijriah. Hafsah dikenal sebagai wanita cerdas dan gemar membaca serta menulis. Ia mendapatkan kehormatan untuk menjaga mushaf pertama Al-Quran, hasil kodifikasi pada masa Abu Bakar. Hafsah wafat tahun 45 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Karakternya yang tegas dan berwibawa mencerminkan kepribadian ayahnya, dan ia dihormati sebagai salah satu ummahatul mukminin. Yang kelima, Zainab binti Huzaimah berasal dari suku Quraisy, Bani Hilal, dan dikenal dengan julukan Al-Masakin atau ibu orang-orang miskin karena kemurahan hatinya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ia adalah istri dari Ubaidah bin Al-Harith yang gugur dalam perang Badar. Pernikahannya dengan Nabi berlangsung singkat, sekitar 2 atau 3 bulan, karena ia wafat tak lama kemudian. Meskipun singkat, peran Zainab sangat bermakna, terutama dalam menunjukkan kepedulian sosial terhadap kaum duafa. Ia dimakamkan di Baqi dan menjadi istri Nabi pertama yang wafat di Madinah setelah pernikahan. Yang keenam, Ummu Salamah, bernama asli Hindun binti Abu Umayyah, berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ia dikenal karena kecerdasan, kefasihan, dan keteguhan imannya. Sebelumnya, ia istri dari Abu Salamah yang wafat setelah perang Uhud. Setelah masa idah, Nabi Muhammad SAW menikahinya pada tahun keempat Hijriah. Ummu Salamah terkenal sebagai wanita cerdas dan berpengaruh. Bahkan pendapatnya pernah menjadi pertimbangan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah. Ia meriwayatkan banyak hadis dan menjadikan rujukan dalam urusan fikih serta perempuan. Ummu Salamah wafat pada tahun 61 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsy adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, putri dari Umaymah binti Abdul Muthalib. Sebelumnya ia menikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi, namun bercerai. Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi untuk menikahinya melalui wahyu Quran surah Al-Ahzab ayat 37 sebagai penghapusan tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Zainab dikenal sangat taat, dermawan, dan ahli ibadah. Ia sering berpuasa dan bersedekah secara diam-diam. Rasulullah
meriwayatkan lebih dari 2000 hadis, menjadi rujukan utama dalam hukum fikih dan pendidikan umat Islam. Yang keempat, Hafsah binti Umar, menjaga mushaf pertama Al-Quran, dikenal sebagai wanita cerdas dan religius. Yang kelima, Zainab binti Huzaimah, teladan dalam kepedulian sosial, dikenal sebagai Ummul Masakin karena kasih sayangnya pada kaum miskin. Yang keenam, Ummu Salamah, cerdas dan bijaksana, menjadi penasihat Nabi serta perawi hadis yang aktif menyebarkan ilmu setelah wafatnya Rasulullah. Yang ketujuh, Zainab binti Jasim, dermawan dan taat, dikenal karena sedekahnya yang luar biasa dan keteguhan ibadahnya. Nilai keteladanan dari kisah kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kelembutan dan kasih sayang. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, pendidikan dan pembinaan akhlak. Yang keenam, menjaga rahasia dan kehormatan pasangan. Yang ketujuh, memberi penghargaan dan pujian. Adapun kesimpulannya yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Ummahatul Mukminin